Coba saudara mulai baca firman seperti itu dan minta hikmat sama Tuhan. Bukan sekedar hanya baca-baca saja. Kita harus masuk level yang berikutnya kan. Mau lebih dewasa lagi. Minta hikmat Tuhan. Waktu engkau bicara tuh seperti apa? Tunjukin kepada saya. Ketika saya baca nih betul-betul ini menjadi sesuatu yang hidup bagi saya. Sehingga saya makin mengerti maksudmu ketika engkau bicara dengan muridmu, bicara dengan orang Farisi, bicara dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Minta hikmat sama Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Kita buka bersama-sama di Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ke-7. Banyak sekali sekarang film-film yang mulai dibuat oleh Hollywood, dan doakan mereka karena banyak sekali sutradara yang sudah terima Yesus, dan saya banyak kenal beberapa dari mereka karena saya dulu pernah ada di sana, dan mereka kasih tahu sama saya bahwa tantangannya itu dahsyat. Makin mereka membuat karya film keluar dari Hollywood dan menggambarkan sisi daripada Kristus, makin mereka dianiaya dan makin dihasut untuk orang-orang tidak nonton. Karena memang makin banyak film-film seperti itu. Saudara cari saja di Google, saudara cari di YouTube film-film yang luar biasa. Mulai belikan untuk anak-anak saudara supaya mereka bisa mengerti. Sudah mulai banyak film-film seperti itu. Kami di kantor kami setiap bulan kami putar paling nggak satu film dari sebuah DVD. Jangan beli yang bajakan, beli yang asli, ya. Kemudian supaya mereka lihat, supaya mereka nonton, karena banyak sekali karya-karya yang luar biasa. Oke, Filipi 2 ayat 5-7 mengatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ini adalah ayat yang menggambarkan bagaimana Yesus itu menyerahkan haknya untuk menjadi setara seperti manusia, karena ada sebuah pesan yang mau disampaikan kepada manusia. Saya ini, saya juga mau anjurkan kepada saudara. Saya mulai kalau baca firman, kalau baca apalagi cerita tentang Yesus, saya mulai minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, kira-kira waktu saat itu ketika engkau berbicara, misalnya engkau lagi bicara sama murid-muridmu, nadamu itu seperti apa sih? Tone of voice-nya seperti apa? Nadamu seperti apa? Ada kerinduan hatimu seperti apa engkau ketika sampaikan khotbah di bukit dan lain sebagainya. Coba saudara mulai baca firman seperti itu dan minta hikmat sama Tuhan. Bukan sekedar hanya baca-baca saja. Kita harus masuk level yang berikutnya kan. Mau lebih dewasa lagi. Minta hikmat Tuhan. Waktu engkau bicara tuh seperti apa? Tunjukin kepada saya. Ketika saya baca nih betul-betul ini menjadi sesuatu yang hidup bagi saya. Sehingga saya makin mengerti maksudmu ketika engkau bicara dengan muridmu, bicara dengan orang Farisi, bicara dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Minta hikmat sama Tuhan. Dan pasti Tuhan berikan hikmat kepada saudara-saudara, dapat pewahyuan yang luar biasa. Bukan sekedar hanya baca-baca saja, tapi dapat kedalaman firman yang lebih berbobot dalam hidup saudara. Ayat ini adalah ayat yang menggambarkan bagaimana Yesus menyerahkan haknya sebagai raja atas segala raja, sebagai Tuhan yang mempunyai tahta yang luar biasa. Bahasa aslinya adalah the deity of God. Sebuah ketuhanan yang sangat maha esanya luar biasa, turun dari tahtanya untuk sama dengan manusia. Ini bicara soal toleransi. Dan kemudian ketika saudara terus mulai baca cerita-cerita Yesus, dan memang ini harus menjadi poros hidup kita bersama, yang harus kita contoh apa yang dia lakukan hari lepas hari. Mulai kelihatan ada sebuah benang merah yang dia lakukan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan mulailah timbul karya-karya yang luar biasa, sampai pada hari ini influence atau pengaruh yang dia berikan masih terasa sampai hari ini. Apa rahasianya? Apa rahasia sehingga kasih itu menjadi sesuatu yang aplikatif, bukan sekedar doktrinal? Kita hanya mengerti seringkali kasih itu doktrinnya orang Kristen, dogmanya orang Kristen, tapi secara aplikasinya kita tidak mengerti.
Ingat, kata gereja yang sebenarnya adalah eklesia. Saya ingatkan kepada saudara, saya pernah khotbahkan di tempat ini. Eklesia adalah saudara dan saya, people that are called out, orang-orang yang dipanggil keluar untuk memberkati. Oleh sebab itu, arti kata gereja adalah saudara dan saya. Nanti doa berkat disampaikan, kita pulang, gereja sedang pulang. Ini gedung gerejanya. Saudara punya gedung gereja terbesar di Asia Tenggara, saudara tahu? Gedung gereja paling hebat di Asia Tenggara. Tapi saya percaya bukan sekedar gedung gerejanya yang begitu besar, begitu megah, tapi di dalamnya juga luar biasa. Amin. Saya sudah muter kemana-mana. Pernah datengin gereja terbesar di Manila, di Singapura dan lain sebagainya. Di Jakarta nggak ada yang terbesar seperti Nginden, nggak ada yang sebesar ini. Tapi saya juga selalu ke tempat ini dan saya selalu katakan kepada teman-teman saya mengalami pengalaman dengan Tuhan luar biasa di tempat ini. Karena saya percaya di dalamnya juga luar biasa. Saudara juga luar biasa, mengerti esensi kekristenan, bahwa kita adalah people that are called out, orang-orang yang dipanggil keluar. Oleh sebab itu saya mau ingatkan saudara, ibadah kita bukan sekedar di tempat ini saja. Ini hanya ekspresi miniatur kita toh di tempat ini, hanya menyembah Tuhan, kita kemudian belajar firman, saling mengingatkan sesama teman-teman orang percaya bagaimana minggumu, compare notes, saling menguatkan, kembali ke FA, dikuatkan lagi, kemudian kita lakukan ibadah kita yang sejati di luar sana. Jadi pilarnya kota Surabaya, jadi lembaran terbukanya Kristus di luar sana. Jadi bukan hanya sekedar jagoan hari Minggu, karena banyak orang Kristen jagoan hari Minggu toh, tapi bukan di tempat ini. Ya, jagoan hari Minggu, ketika ketemu kita menjadi orang yang paling hebat, marketing 101-nya paling dahsyat ketika masuk di dalam hari Minggu. Semuanya shalom luar biasa. Tapi ketika kita belajar firman, doa berkat disampaikan, saudara kembali ke dalam rutinitas saudara hari lepas hari, jadilah berkat di luar sana. Tidak ada satupun orang di dalam hidup saudara yang dititipkan oleh Tuhan yang merupakan sesuatu kesalahan, karena tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Walaupun orang yang nyebelin pun di dalam hidup saudara, itu akan menjadikan saudara makin dewasa. Dan pasti ada duri-duri seperti itu dalam hidup saudara. Anggap saja mereka itu amplas. Kalau amplas itu kan lama-lama dia ngamplas, yang diamplas tuh nggak enak. Saudara ketika diamplas kan nggak enak, sakit. Tapi lama-kelamaan yang diamplas jadi mengkilat. Amin. Saudaranya mengkilat. Yang ngamplasnya lama-lama jadi usang, bisa dirobek dan dibuang begitu saja. Jadi anggap aja kalau saudara disakiti, saudara lagi diamplas. Nanti ujung-ujungnya yang mengkilat bukan amplasnya, tapi saudara yang mengkilat. Oleh sebab itu belajar untuk senantiasa menjadi pengaruh dimanapun kita berada. Jadi pengaruh. Mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga dulu. Ini fondasinya dulu. Nanti yang kedepannya kita akan belajar tentang hubungan suami istri dan lain sebagainya, keluarga dan lain. Ini dasarnya dulu. Bagaimana saya mau mereka berubah? Saya harus berubah dulu. Bagaimana supaya keadaan di sekeliling saya berubah? Saya berubah dulu. Saya harus ingat bahwa saya ini adalah termostat, bukan termometer. Kalau termometer tergantung ruangan udara, termometer itu akan terpengaruh, dia akan kelihatan kemudian suhunya berapa. Tapi kalau termostat, dia akan menentukan suhu udara. Walaupun apapun yang terjadi di sekitar saudara, saudara harus jadi termostatnya. Walaupun saudara minoritas, saudara adalah ragi. Kerajaan surga katakan kita ragi, walaupun kecil tapi membawa pengaruh yang luar biasa. Oleh sebab itu belajar firman Tuhan dan mengerti prinsip yang Yesus ajarkan. Ini benang merahnya. Ini yang diajarkan. Setiap kali ada sebuah penyesuaian diri, selalu akan lahir yang namanya sebuah hubungan. Setiap kali ada hubungan, lama-kelamaan timbul di level berikutnya yang namanya trust atau kepercayaan. Setelah level ini dilalui, ada level yang tertinggi, yaitu yang dinamakan influence atau dipengaruhi. Sekali lagi, penyesuaian diri akan membawa kepada hubungan. Hubungan akan membawa kepada trust atau kepercayaan. Kepercayaan akan membawa saudara kepada level yang tertinggi, dipengaruhi atau mempengaruhi. Ini yang Yesus lakukan. Makanya dia ajarkan yang namanya toleransi, bukan kompromi. Toleransi menjadi seperti, kompromi menjadi seperti menjadi orang itu. Itu kompromi. Kalau toleransi tidak. Contoh konkretnya begini. Ada sebuah cerita
tentang seorang wanita yang suka makan bakso. Dan wanita ini waktu dia suka makan bakso, ada seorang pria yang mulai naksir sama perempuan ini. Pria ini kemudian mendekati wanita ini, dan kemudian supaya terjadi sebuah hubungan karena dia jatuh cinta lah sama wanita ini. Gimana caranya supaya dia bisa jadian sama wanita ini? Dia bilang, kamu suka makan bakso ya? Iya. Aku temenin deh kamu makan bakso. Wanitanya bilang, tapi kan kamu nggak suka makan bakso. Nggak apa-apa, aku duduk di situ walaupun aku minum teh botol pun aku nemenin kamu sudah cukup melihat wajahmu itu. Waduh, gombalnya luar biasa. Lama kelamaan karena pria ini menyesuaikan diri. Selama berbulan-bulan, sekitar 6 bulan, pria ini mendampingi wanita ini makan bakso, walaupun prianya nggak suka makan bakso. Didampingi. Setelah 6 bulan, dia mulai menyatakan cintanya kepada wanita ini. Mau nggak sekarang kamu jadi pacarku? Setelah 6 bulan dilalui, ditemenin makan bakso, wanitanya jatuh hati juga. Dia katakan, boleh deh, aku juga mau jadi pacarmu. Nah, jadiannya di tempat bakso. Setelah menyesuaikan diri, timbul hubungan. Setelah timbul hubungan, mulai level yang berikutnya, yaitu kepercayaan. Gimana caranya? Pria ini terus dengan setia dan komitmen yang luar biasa nemenin wanita ini makan bakso sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun, wanita ini langsung rasa, wow, ini laki-laki bisa dipercaya karena dia terus nemenin saya makan bakso. Dan akhirnya mereka masuk ke dalam level yang tertinggi. Pria ini akhirnya bisa mempengaruhi wanita ini. Kemudian dia katakan, mau nggak nikah sama aku? Mau dong. Singkat cerita, akhirnya 2 sejoli ini menikah. Dan ketika mereka menikah, mereka mengundang orang banyak datang ke resepsinya. Dan di dalam resepsinya juga mereka menyuguhkan makanan bakso. Dan akhirnya mereka punya anak. Anak-anak mereka juga setiap hari dikasih makan bakso. Gak sehat banget ini keluarga ya. Ini adalah true story, cerita sesungguhnya antara saya dan istri saya. Saya nggak suka makan bakso, tapi saya menyesuaikan diri sampai-sampai saya bisa merebut hatinya. Tapi ya sekarang sudah anak 2 ya, saya juga sering bilang, jangan sering-sering makan bakso loh, saya nggak sehat juga makan bakso terus-terusan. Tapi apakah saya masih menyesuaikan diri? Masih. Supaya timbul yang namanya pengaruh dan saling pengaruh. Itu firman Tuhan. Itu biblical. Dan itu diadopsi loh saudara sama dunia. Diadopsi tanpa saudara sadari. Itu prinsip yang Yesus ajarkan, diadopsi sama dunia. Contoh ya, tadi pagi saya berikan contoh produk lah misalnya ya, produk Pepsodent lah kita sebut saja misalnya. Ketika dia masuk ke Indonesia, kita belum tahu tentang produk ini misalnya. Dia akan menyesuaikan diri. Dia akan pasang iklan dengan model orang Indonesia. Dia akan pakai bahasa gaul supaya kita akhirnya apa? Timbul hubungan sama iklan itu. Dengan berjalannya waktu, terus-menerus kita melihat iklan itu, lama-kelamaan timbul yang namanya nilai kepercayaan akan produk itu. Dan tanpa saudara sadari, saudara masuk ke Indomaret bersama-sama dengan teman saudara, dan ketika teman saudara tanya, odol mana yang bagus ya? Saudara dengan gampangnya bilang begini, Pepsodent. Teman saudara tanya gini, emang kamu pernah coba? Enggak. Tahu dari mana bagus? Pokoknya bagus deh. Karena apa? Dipengaruhi. Dan itu dilakukan sama orang-orang dunia, lakukan itu. Dan itu prinsip yang terus diajarkan. Itu prinsip kekristenan sebenarnya. Harusnya kita cakap dalam hal ini. Ini yang menjadikan kasih itu menjadi sesuatu yang aplikatif akhirnya. Tahun 88 saya nggak pernah lupa. Saya ada di kota Tulsa, Oklahoma, mulai kuliah saya. Belum bertobat. Saya melihat televisi MTV waktu itu, music television, televisi musik. Presidennya katakan begini, yang punya ownernya, kita akan mempunyai program selama 10 tahun namanya program inkarnasi. Dia katakan begitu. Kami akan menyesuaikan diri dengan negara-negara yang berkembang supaya tujuan kami
tersampaikan, yaitu kami akan menjadikan generasi muda generasinya MTV. Dan betul, dalam 10 tahun 98 ketika saya pulang, saya nggak pernah lupa tahun 98 ada MTV dangdut di Indonesia. Selama setengah jam orang Indonesia nontonin MTV, dan timbul generasi baru pada saat itu, generasi MTV. MTV masuk juga ke Cina, dan di Cina MTV juga menyesuaikan diri karena orang-orang di mainland China suka dengan lagu-lagu romantic songs. Mereka putar lagu-lagu love songs, lagu-lagu cinta. Timbul generasi baru, generasi MTV. Jutaan orang. Mereka masuk ke Eropa dengan hal yang sama, menyesuaikan diri di sana. Mereka masuk ke India dengan hal yang sama. Dan pada 10 tahun itu, mereka tiba-tiba dunia kaget karena timbul generasi MTV. Di tahun 98 itu saya bertobat. Di tahun itu ada kemarahan di dalam hati saya. Saya katakan, Tuhan, kok mereka bisa? Kenapa gereja Tuhan gak bisa? Kok mereka bisa, Tuhan? Tuhan bukakan kepada saya terus sampai hari ini, jangan jadi jagoan kandang. Ingat bahwa ibadahmu itu di luar sana. Belajar, minta hikmat supaya engkau bisa berbahasa yang orang-orang mengerti. Tidak menghakimi, tapi mengasihi mereka. Karena engkau adalah suratan terbukanya aku. Engkau adalah pilarnya dimanapun aku tempatkanmu berada. Beberapa tahun yang lalu ada seorang teman saya yang memberikan kesaksian yang menguatkan saya. Dia katakan, saya ini konselor di sekolahan di Amerika. Dan ketika saya datang ke sana sebagai konselor itu, dia dipanggil sama Pemda karena setiap kali anak-anak SMA butuh konseling, sudah menjadi programnya Pemda untuk mengirim konselor secara gratis ke sekolah-sekolah itu. Dia datang satu hari ke sana dan dia panggil anak ini yang mau dikonseling. Dia memakai pakaian rapi, kemudian dia duduk di dalam sebuah ruangan, ada mejanya. Dan ketika anak itu duduk di situ berhadapan dengan konselor ini, singkat cerita, sesi konselingnya tidak begitu berhasil selama 2 jam. Anak ini tidak mau terlalu terbuka sama ibu ini. Ibu ini pulang, dia cukup stres. Dia pikir, saya mesti ngapain lagi? Bagaimana saya bisa merebut hatinya supaya dia bisa percaya sama saya? Keesokan harinya ketika dia balik lagi ke sana, dia berpakaian seperti anak itu. Kalau di Amerika sekolah-sekolah biasanya nggak pakai seragam, pakai jeans sama baju putih, kaos putih. Dia pun memakai baju seperti itu. Dan pertama kali waktu anak itu keluar dari kelasnya, kaget melihat ibu ini. Kok pakaiannya sama seperti saya? Ibunya katakan, gak usah ketemu di dalam ruangan, yuk kita ketemu di bawah pohon saja, kita duduk di depan. Dan singkat cerita, karena ibu itu menyesuaikan diri, sesi konselingnya berhasil. Dan akhirnya mereka menjadi teman baik yang luar biasa. Selalu dimulai dengan penyesuaian diri. Coba baca yang Paulus katakan ini, saudara. Paulus katakan begini, 1 Korintus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20 mengatakan begini. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-19 dan 20. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini bicara soal toleransi. Ini bicara soal menyesuaikan diri. Supaya apa? Aku bisa influence, aku bisa memenangkan mereka. Saya minta hikmat sama Tuhan. Ketika mengerti tentang ayat ini, saya minta hikmat Tuhan. Waktu anak-anak masih kecil, saya ini harus berbahasa supaya mereka ngerti di rumah. Saya bertanggung jawab sama 3 orang di rumah saya, istri dan 2 anak saya. Saya bilang, Tuhan, berikan saya hikmat supaya dari komunitas yang terkecil yang kau percayakan kepada saya bisa berhasil di situ. Tolong saya, berikan saya hikmat supaya saya bisa berbahasa bahasanya mereka. Waktu anak saya yang kedua umurnya mulai 2 tahun, sekarang dia sudah 9 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya kan harus ngomong sama anak kecil kan begini. Saudara juga begitu toh, kalau ngomong sama anak kecil, kadang-kadang memang kita harus nundukin badan juga gitu ya. Halo. Nanti dia akan respon, halo. Gitu toh ngomong sama anak kecil. Gara-gara terus ngomong begitu, saya bilang I love you. Dia nggak ngerti. Dari itu nanti lama-lama dia mulai belajar berdoa. Yuk doa ya.
Lama-lama belajar berdoa, walaupun waktu saat itu memang doanya hanya dia sama Yesus saja yang ngerti. Kadang-kadang ada tengking-tengkingnya. Dalam hati saya, Tuhan kenapa nih anak nengking-nengking saya? Mungkin sering ikut sama saya kalau lagi doain orang mungkin. Hanya dia sama Yesus yang ngerti, tapi itu akhirnya berhasil. Nah, bahasa itu yang saya pakai dengan dia. Halo, nggak bisa saya pakai sama istri saya toh. Halo sayang, halo. Kamu pulang-pulang dari Nginden kok aneh begini? Kasih makan apa di sana? Gak bisa, bahasanya beda lagi. Saya menikah sama sahabat saya, jadi saya harus punya waktu sama dia setiap minggu. Apa yang kami lakukan dulu, kami saling ingatkan. Yuk kita jaga kasih mula-mula. Saya pernah bahas di tempat ini toh. Saudara pasti harusnya ingat. Kasih mula-mula itu apa? Prioritas, intensitas, dan kualitas harus dijaga. Ketika prioritas, intensitas, dan kualitas dijaga, kita didapati apa? Konsisten di dalam Tuhan. Karena kasih mula-mula selalu elemen yang 3 ini paling besar di dalam kasih mula-mula. Saudara lagi jatuh cinta sama Tuhan, lagi baru suka sama seseorang, itu elemennya paling tiga itu terbesar. Prioritas, intensitas, dan kualitas diberikan bagi orang itu. Tapi dengan berjalannya waktu, apakah kita masih bisa jaga 3 hal ini? Ketika kita bisa jaga 3 hal ini, kita didapati konsisten. Jadi akhirnya saya katakan, apa yang saya pernah lakukan waktu saya masih dating time sama kamu, saya berkomitmen tetap lakukan. Dulu suka bukain pintu mobil, sekarang masih bukain pintu nggak? Masih. Dulu suka telepon-teleponan, sekarang masih telepon-teleponan nggak? Masih. Kadang-kadang ditelepon juga nggak tahu mesti ngomong apa. Halo, halo, terus diem-dieman. Udah ya, dah, bye, udah. Yang penting cuma dengar suaranya aja. Dan masih dating berduaan tanpa anak-anak seperti dulu. Cekikikan ketawa berduaan aja seperti dulu. Waktu anak pertama saya lahir, saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, anak pertama saya ini perempuan. Saya mesti ngapain Tuhan? Dia panggil saya Daddy loh Tuhan. Itu berarti ada sebuah tanggung jawab yang luar biasa ketika she calls me Daddy. Itu bukan sebuah sebutan yang biasa-biasa saja. Saya bilang gini, Tuhan ketika dia panggil saya Daddy, berarti ada tanggung jawab yang saya harus berikan kepada dia. Saya harus ngapain Tuhan? Bingung ya, bingung awal-awalnya. Ketika dia umur 2 tahun, Tuhan berikan hikmat. Pergi sama dia. Mulai tanamkan investasi waktu sama dia. Sebut itu dating time dengan Daddy. Setiap minggu saya pegang tangannya. Saya jalan berdua sama dia. Dating time. Sampai dia besar, sekarang umurnya sudah 16 tahun, sudah setinggi ini, masih pegangan tangan berdua, masih pergi berdua. Waktu umur 7-8 tahun itu saat-saat yang cukup membosankan bagi saya. Jadi saya belajar Hello Kitty, belajar Disney Princess dari dia. Kan dengerin dia ngomong kalau di mall gitu, dia buat PR. Oh cepet. Ya, saya harus dengerin. Jadi ngerti dunianya dia. Dan akhirnya Tuhan berikan sebuah reward yang luar biasa. Ketika dia umur 13 tahun, kami baru pulang, dating time berduaan. Di depan rumah dia katakan begini, Dad, matiin mesin mobil, jangan masuk garasi. Oke, ada apa? Hening di mobil, dia tanya gini, Daddy, when was the first time you fell in love? Kapan pertama kali Daddy jatuh cinta? Nah lo, saya ingat-ingat lagi, kapan ya? Waktu masih SD sayang. Oke, ingat nggak nama ceweknya? Ya inget lah. Kasih tahu nggak sama dia? Ya enggak lah, malu, masih ke SD juga. Terus hening. Saya udah tahu nih arahnya kemana. Aduh Tuhan, anakku jatuh cinta nih. Diem, tiba-tiba dia tanya gini, Dad, aku lagi punya perasaan kayak begitu. Aku harus ngapain? Oh, saya nangis. Saya nangis di kegelapan malam itu, saya nangis. Karena saya tahu anak 13 tahun tidak mungkin ngasih tahu orang tuanya dia lagi jatuh cinta. Anak 13 tahun, orang tua adalah orang terakhir kalau perlu yang tahu isi hatinya. Karena malu bagi mereka. Ini anak bisa dengan respons yang sangat luar biasa, inisiatif yang luar biasa, kasih tahu sama saya tanpa saya tanya loh saudara. Dia tanya gini, what should I do? Aku mesti ngapain? Saya tanya sama dia, siapa laki-laki itu? Taringnya keluar. Kakak kelas katanya. Kamu kenal sama dia? Enggak, jatuh cinta jarak jauh katanya. Dia bilang begini, Dad, jangan kasih tahu siapa-siapa ya.
Kenapa saya kasih tahu saudara hari ini? Karena 3 bulan setelah itu dia datang kepada saya, dia bilang gini, Dedi, aku udah gak jatuh cinta lagi sama dia. Kenapa? Ngomongnya kasar orangnya ternyata. Jadi Dedi mau ceritain di khotbah juga gak apa-apa katanya. Saya dapat izin dari dia. Dari pertama kali kamu jatuh cinta sampai kamu gak jatuh cinta lagi, pernah kenalan gak? Gak pernah. Jatuh cinta jarak jauh. Tapi poin saya kepada saudara, anak itu bisa memberitahu kepada saya karena ada investasi waktu, karena ada bahasa yang diucapkan sesuai dengan kebutuhan dia pada waktu masih dia kecil. Dia sekolah di Singapura sekarang. Seminggu lalu dia telepon saya, Dad, I miss your hug. Aku kangen sama pelukannya Dedi. Kemarin dia mendarat di Jakarta karena lagi liburan midterm break. Saya kangen sekali sama dia. Saya harus berangkat ke Surabaya, jadi saya nggak sempat ketemu kemarin. Saya katakan besok kita ketemu ya. Saudara minta hikmat sama Tuhan. Di mana saudara dititipkan orang-orang di sekitar saudara, tidak ada satupun yang salah. Bilang sama Tuhan, Tuhan apapun yang harus aku lakukan, beritahu kepadaku Tuhan, supaya aku memberitakan kasih-Mu menjadi lembaran terbuka Kristus dimanapun aku berada. Jangan hakimi orang. Jangan hakimi orang. Tugas kita bukan menghakimi, tugas kita mengasihi, saudara. Ada sebuah ayat yang saya mau bagikan kepada saudara, yang saya temui bahasa aslinya yang begitu mengerikan bagi saya, yang saya bisa tafsirkan kepada saudara bahwa menurut saya ini adalah kemarahan Yesus yang sangat luar biasa. Makanya kenapa ketika belajar tentang kata-kata Yesus, coba digali bahasa aslinya seperti apa. Saya duduk berkali-kali dengan teman-teman dari lembaga Alkitab untuk membahas tentang ayat-ayat ini. Coba kita baca Lukas pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-43 sampai 46 mengatakan begini. Lukas pasal yang ke-11 ayat 43 sampai 46 mengatakan begini. Pertama kata yang ada di situ adalah kata celakalah. Kata celakalah adalah kata yang tidak pantas dimasukkan ke dalam Alkitab saudara, dan kata-kata ini harus di-downgrade, harus diperhalus, karena arti letterleknya itu tidak pantas ditulis di Alkitab saudara. Kata celakalah itu bahasa Inggrisnya adalah wow. Bahasa aslinya adalah mati aja kamu. Siapa yang mengucapkan? Yesus. Kenapa dia ucapkan? Kenapa ada kemarahan yang begitu menggebu-gebu dari Yesus kepada orang Farisi? Coba kita baca. Celakalah kamu, mati saja kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Saudara-saudara yang sedang duduk di depan, tenang-tenang saja, ini bukan buat saudara. Minggu depan saudara duduk depan lagi ya, ini bukan buat saudara ya, buat orang Farisi. Diulang lagi ayat 44. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Ini downgrading, ini betul-betul melecehkan istilahnya dan merendahkan serendah-rendahnya. Karena ketika mereka mati pun, orang berjalan di atas kuburnya pun orang tidak tahu dia ada di bawah situ. Ingat, kubur pada saat itu adalah lambang sebuah monumen yang luar biasa, memperingati legendaris seseorang. Jadi ketika dikatakan orang berjalan di atas kuburmu dan dia tidak tahu engkau ada di bawah situ, itu betul-betul merendahkan orang itu. Engkau tidak meninggalkan nama baik, engkau tidak meninggalkan apapun di dalam dunia ini, engkau hilang begitu saja, mati aja kamu. Ayat 45 dikatakan, seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Ayat 46, tetapi ia menjawab, catat ayat ini baik-baik saudara, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Ayat terakhir ini sangat menarik, karena ketika dipelajari, tidak ada satupun ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa ada beban-beban yang tidak bisa dipikul sama manusia, kecuali di ayat ini. Kuk yang kupasang ringan, di dalam kelemahanmu kekuatanku menjadi nyata. Engkau tidak akan melewati pergumulan proses dalam hidup yang melebihi kekuatanmu. Aku selalu ada di sampingmu, gadaku dan tongkatku adalah penolongmu, menghiburmu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan kepada saudara bahwa ada satu beban yang tidak bisa dipikul kecuali di ayat ini. Apa itu?
Ini bicara soal penghakiman. Karena orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kerap kali selalu menghakimi orang. Bukan jadi jembatan antara manusia kepada Yesus, tapi jadi tembok. Itu yang Yesus paling benci pada saat itu. Karena apa? Dia katakan di Matius, aku mendirikan jemaatku di atas Petra, di atas aku sendiri. Aku tidak menyodorkan agama, aku tidak menyodorkan organisasi, aku menyodorkan relationship. Aku menyodorkan sebuah hubungan. Nggak bisa dipungkiri dengan perjalanan waktu manusia menciptakan agama, dan di dalam khususnya agama Kristen kita ada denominasi, sinode dan lain sebagainya. Dan saya selalu anjurkan begini, hormati sinode saudara, hormati denominasi, hormati agama Kristen. Tapi ingat, agama Kristen saudara bukan tiket masuk surga, tapi hubungan saudara dengan Yesus itu tiket masuk surga. Karena Yesus adalah segala-galanya, didirikan di atas Dia. Makanya sebagai gereja Tuhan, eklesianya Tuhan, people that are called out, orang-orang yang dipanggil keluar untuk memberkati orang lain, kita harus sadar bahwa tugas kita bukan menghakimi. Dengan jelas dikatakan bahwa itu tugasnya Tuhan. Alkitab menyinggung itu berkali-kali, itu tugas Tuhan. Tugas kita mengasihi, titik. Udah gak ada pilihan lain. Dan saya tahu, saya berbicara begini, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dan banyak orang yang akan menyakiti saudara. Tapi sadar bahwa hidup saya bukan punya saya kok. Makin kita sadar tentang itu, makin udah kita menyerahkan hak kita. Makanya saya selalu berani katakan begini, dan saya ajarkan kepada anak-anak saya, kamu gak punya hak loh untuk komplain sama Tuhan. Karena hidupmu bukan punyamu, hidupmu punya Tuhan. Mazmur 24 mengatakan apapun yang ada di bawah langit, isinya dan yang hidup di dalamnya adalah the property of heaven, punya kerajaan surga. Saya tidak memiliki hidup ini punya Tuhan. Saya nggak punya hak untuk komplain sama Tuhan. Walaupun saya nggak suka apa yang terjadi sama hidup saya, senantiasa saya harus katakan, Tuhan, aku mengucap syukur. Engkau tahu yang terbaik bagiku. Melewati hal yang sulit lagi, Tuhan, aku mengucap syukur. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Itu yang kita bisa lakukan. Setelah kita makin dewasa di dalam Tuhan, kemudian bilang lagi, Tuhan, masuk dalam level berikutnya, aku mau memberkati orang-orang di sekitarku. Aku mau bangun pagi untuk menjadi kado bagi orang lain. Saya ini punya kecenderungan Tuhan untuk mementingkan diri sendiri. Tapi saya mau bangun pagi Tuhan, saya mau punya pikiran paradigma yang baru, saya mau jadi kado bagi orang lain Tuhan, hari lepas hari. Saya tidak mau menghakimi orang. Beban yang tidak bisa dipikul, satu-satunya ayat di ayat ini. Makanya kata-kata itu makin membuat pencerahan di dalam hidup saya. Pantesan ada kata-kata yang sangat keras, mati saja kamu. Kemarahan Yesus yang paling besar menurut saya itu ada di ayat itu. Kebanyakan dari kita pasti selalu referensinya adalah ketika Yesus menjungkir balikan meja di Bait Allah. Kalau bagi saya, ayat ini. Karena dari bobot kata-katanya itu betul-betul sangat serius. 16 tahun yang lalu kami dipercayakan 12 anak-anak dari Ambon yang mengungsi ke Jakarta karena ada kerusuhan di Ambon untuk kami tampung. Dan mereka menjadi preman di Jakarta, dan mereka mengatakan bahwa hidup mereka tinggal tunggu mati saja. Ketika Tuhan tempatkan mereka dalam hidup saya dan adik saya, kami tampung mereka di sebuah rumah di Jakarta Pusat. Dan Tuhan bilang tampung mereka, dan Tuhan spesifik bilang 2 tahun kamu mentor mereka. Adik saya yang full time ada di situ, dan mereka kita berikan regulasi setiap pagi harus bangun jam 4 atau jam 5 untuk devotion bersama-sama, dan mereka harus ikut pelayanan dengan kami, dan kita mulai mentor mereka selama 2 tahun untuk dikembalikan ke dalam masyarakat. Karena mereka betul-betul sudah hancur-hancuran. Ada yang orang tuanya dibunuh di depannya dan lain sebagainya waktu kerusuhan tahun 98. Akhirnya mulailah proses itu. Ketika orang-orang datang kepada kita bilang, Pak mau disumbang apa untuk rumahnya? Kasih beras saja Pak, makannya banyaknya minta ampun Pak. Kalau makan nasinya segini, lauknya cuma segini, makan bisa 4 kali sehari, udah kayak kuli-kuli bangunan, udah kasih nasi aja Pak gitu. Selama 2 tahun ada di situ, RT datang kepada kita bilang begini, Pak terima kasih Pak, anak-anak ini karena sering nongkrong di depan-depan gang Pak, ini selama 2 tahun tempat ini bersih dari curanmor Pak, maling takut masuk sini Pak, karena mukanya mereka serem-serem, tapi nyanyi lagu rohani di depan gang. Waktu mereka sudah pergi, Pak RT-nya datang lagi ke saya. Ya Pak, mana tuh anak-anaknya? Ya sudah dikembalikan ke masyarakat Pak. Sekarang udah ada yang jadi hamba Tuhan, buka gereja dan lain sebagainya. Ya Pak, sekarang ada curanmor lagi Pak. Ada budget khusus buat hansip sekarang Pak. Ada satu anak
Dari 12 ini, yang betul-betul paling susah diatur. Jadi dia paling sering saya ajak. Tatonya dari ujung pundak sampai kaki. Anting-antingnya ada 16 di kepalanya. Paling susah diatur. Satu waktu saya bilang begini, kamu sekarang harus bertumbuh. Kamu gak bisa ikut-ikut saya terus. Kamu masuk ke dalam gereja lokal. Saya sebut gereja dekat rumah, kamu masuk situ, kamu cari komselnya, kamu tertanam di situ ya. Kamu cari tahu dan kamu mulai berjemaat di sana. Oke Bung katanya. Nanti jam 2 siang kita ketemu di rumah, setelah saya pelayanan kita makan bareng di rumah. Oke? Pergi sana. Dia ke sana, dia ke gereja. Ini pengalaman dia masuk ke dalam gedung gereja pertama kali sendirian. Salahnya tatonya kan banyak, nggak pakai tangan panjang, jadi kelihatan nih tatonya. Anting nggak dicopot semua, masih sisa beberapa di mukanya. Mukanya serem lagi, gelap lagi orangnya. Datanglah dia. Waktu dia datang, lagi pujian penyembahan. Di ujung belakang ada bangku kosong. Dia langsung katakan dalam hati, wah itu punya saya. Jadi dia pelan-pelan datang ke situ. Dia mulai berdiri di bangku itu. Di sebelah bangkunya ada seorang anak kecil. Di sebelah anak kecilnya lagi ada mamanya. Lagi dalam penyembahan, lagunya Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mamanya lagi nyanyi ya seperti ini. Tiba-tiba mamanya noleh. Kemurahan-Mu lebih dari... Tuhan, kenapa Engkau kirim penyamun di sebelah saya Tuhan? Gelap, anting-anting, tatoan, ngeri mukanya. Langsung mungkin mamanya langsung teringat, waduh, di belakang anak saya ada tas saya. Di dalam tas saya tuh ada handphone sama ada dompet. Saya harus selamatkan dompet saya. Dalam penyembahan tapi tetap, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, dompet sudah diselamatkan, sekarang selamatkan anakmu. Mungkin dalam hatinya begitu. Kemurahan-Mu, sana, lebih dari hidup. Dompet sudah selamat, anak sudah selamat, sekarang waktunya menyelamatkan diri. Kemurahan, sana. Pindah semuanya. Ini teman saya loh, pertama kali masuk ke gedung gereja. Ini pengalaman pertama. Dompet pindah, anak pindah, ibu pun pindah. Kenapa ya? Dia muter-muter, dia lihat, akhirnya sadar sendiri, oh takut sama saya. Anak muda ini gak sampai duduk saudara, dia langsung pulang. Dia meraung-raung nangis di teras rumah saya. Waktu saya pulang, saya sempat ketawa ngeliatin orang seserem dia, nangisnya kayak gini. Kenapa sih kamu? Dikebukin orang. Sakit Bung, sakit. Sakit apa? Mau ke dokter? Enggak, sakit hati Bung katanya. Kenapa sih? Gak bisa ngomong. Ayo masuk makan dulu. Gak bisa makan. Dia bilang, udah kamu nangis sendiri sana. Saya makan dulu. Saya makan setelah 40 menit dia baru cerita sama saya. Dia cerita sama saya apa yang saya baru ceritakan kepada saudara. Saya sampai bengong. Tapi saya juga tegur dia, kamu juga yang bener dong. Masa ke gereja kayak begitu? Ya orang juga takut lihat kamu. Lupa Bung, lupa dicopot. Saya nggak pernah lupa kata-kata terakhir dia. Dia katakan begini, Bung, beta cinta Bung sama Yesus, tapi beta benci Bung sama orang Kristen. Itu nancep di hati saya. Itu kejadiannya di dalam gereja. Kita nggak bisa menghakimi, kita nggak bisa lihat casing luarnya. Dan saya tahu itu susah. Tapi itu tuntutan, itu hukum loh saudara. Nggak ada pilihan lain, hukum terutama. Belajar menyesuaikan diri supaya kita menjadi gereja yang luar biasa. Dengan mengertinya saudara tentang prinsip ini, kota ini diberkati. Keluarga saudara diberkati. Saudara nggak tuntut-tuntut orang berubah, saya berubah dulu. Saudara akan kagum melihat apa yang Paulus lakukan. Tapi saudara harus belajar, ada the man behind Paulus yang sangat luar biasa. Namanya Barnabas. Saya nggak punya waktu untuk bahas itu. Tapi saudara buka nanti di Kisah Rasul tentang orang yang namanya Barnabas. Nggak pernah kedengeran saudara. Tapi dia adalah orang yang membuka pintu bagi Paulus. Kalau nggak ada dia, Paulus pelayanannya nggak luar biasa, tidak menjadi dahsyat apa yang saudara baca. Surat-surat dia akhirnya bisa ditulis untuk Galatia, untuk Korintus dan lain sebagainya. Itu karena ada seseorang yang membuka jalan bagi Paulus.
Ada seorang yang namanya Barnabas yang kalau bangun pagi mengatakan aku mau jadi kado bagi orang lain. Ada seseorang yang mengambil resiko untuk nganterin Paulus pergi ke Antioquia. Di Kisah Rasul dikatakan dikenalin sama siapa? Sama penatua-penatua agama pada saat itu. Karena apa? Antioquia itu adalah pusat dari kekristenan pada saat itu. Sehingga apa? Sehingga akhirnya Paulus bisa memberitakan Injil. Dimulai dari kota itu, dia buka kantor di situ. Ministrinya berkembang dari situ. Tapi waktu awalnya yang kenalin sama penatua di sana siapa? Barnabas namanya. Gak kedengeran. Dia siap menjadi orang nomor 2. Dia gak peduli soal namanya. Yang penting kamu bisa dipakai Tuhan menjadi berkat di banyak kota. Itu prinsipnya dia. Dia jual rumahnya, Alkitab katakan dia jual rumahnya di Pulau Siprus, pulau yang sangat indah, untuk dikasih ke gereja Tuhan pada awalnya. Kalimatnya hanya sepenggal-sepenggal. Kalau di Jakarta itu, kalau saudara pernah pergi ke Kelapa Gading, ya, area di Kelapa Gading itu, di daerah perumahan Kelapa Gading itu ada 160 gereja. Itu adalah konsentrasi kekristenan terbesar per kapita di Indonesia, itu ada di daerah Kelapa Gading. 160 gereja. Dari jam 6 pagi sampai jam 7.30 malam ada 400 kebaktian. Jadi kalau saudara tinggal situ dan saudara nggak pergi ke gereja, keterlaluan. Pak Royan di Huta Soet pernah katakan begini sama saya, jangan buka gereja lo di situ. Kenapa? Kriminal rohani kamu. Udah kebanyakan gereja di sana. Itu Antioquia seperti itu. Semua pelayanan besar di Jakarta ada kantor di situ. Perputaran uang terbesar di Indonesia bukan di daerah kota di Jakarta, Kelapa Gading. Antioquia itu seperti itu, pusat kekristenan. Dan akhirnya Paulus berhasil melakukan pelayanan yang luar biasa karena ada satu orang yang mau jadi kado bagi dia. Namanya Barnabas. Nggak kedengeran ceritanya. Yuk saudara, saya ajak saudara betul-betul kita menyikapi hal ini dan lihat kebutuhan di sekitar saudara, dan jadilah pilar di kota ini yang luar biasa. Saya akan tutup dengan cerita ini. Ada seorang bapak yang nonton televisi malam-malam dengan ibunya, dengan istrinya. Dan malam hari itu di Amerika sedang badai salju, dan tiba-tiba di kaca dia ada yang ketok-ketok. Dan waktu dia buka horden, dia melihat ada seekor burung yang sedang mengetok-ketok kaca itu. Di atas kepalanya sudah penuh dengan salju karena badai salju. Burung ini sudah nggak bisa terbang. Dan tiba-tiba dia teringat, waduh, saya mesti tolongin burung ini. Di sebelah rumah saya itu ada kandang anjing. Anjingnya sudah saya selamatkan masuk ke dalam rumah. Saya coba ya, saya mau giring burung ini ke kandang itu supaya dia bisa berteduh lah paling tidak di situ. Dia keluar dari rumahnya, dia menghampiri burung itu. Dan karena memang nggak bisa berkomunikasi, burung itu kan takut melihat sosok yang mengintimidasi. Dan akhirnya dia hopping, dia loncat, dan akhirnya dia hilang di dalam petang hari itu. Ada pernyataan yang menggugah hati saya waktu saya baca artikel ini. Dia katakan kepada istrinya, seandainya saya bisa berbahasa yang burung itu mengerti, saya pasti bisa menyelamatkan dia. Saya punya maksud baik kok, tapi saya nggak ngerti caranya. Minta hikmat sama Tuhan. Sebagai eklesianya Tuhan, sebagai gerejanya Tuhan, minta hikmat. Tuhan, suami saya kok begini terus Tuhan. Tolong supaya saya berubah, supaya dia melihat Yesus dalam hidup saya. Tuhan, istriku kenapa begitu Tuhan? Saya mau stop tuntutan saya kepada dia. Saya mau berubah dulu Tuhan. Saya mau menjadi influence, pengaruh yang luar biasa. Tuhan, anakku nih Tuhan susah diatur Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Minta Tuhan hikmat supaya aku bisa berbahasa yang dia mengerti, bukan menghakimi dia. Lihat, keluarga-keluarga akan dipulihkan, lingkungan dipulihkan, tempat pekerjaan dipulihkan, kota dipulihkan. Karena ini prinsipnya Yesus, menyesuaikan dirinya untuk memberikan pengaruh yang luar biasa. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, hamba-Mu waktunya terbatas, tapi firman Tuhan tidak pernah dibatasi waktu. Nanti kalau kami pulang, firman ini terus berbicara kepada kami. Bapak, tolong kami
supaya kami makin serupa dan serupa seperti Yesus. Ajari kami Tuhan supaya kami makin mengerti karya-karyamu yang besar di muka bumi ini. Apa yang Engkau ajarkan, nilai-nilai yang begitu luar biasa, supaya kami makin mengerti Tuhan. Sebagai gerejamu, sebagai eklesiamu Tuhan, hidup kami ini bukan untuk kepentingan pribadi. Hidup kami ini untuk Tuhan dan untuk orang lain Tuhan. Tolong kami supaya kami makin mengerti di dalam hidup yang pendek ini Tuhan, untuk mengelola hidup kami dengan sebaik-baiknya. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Jadikan mereka mercusuar Tuhan dimanapun mereka berada. Ketika mereka mengalami pergumulan di rumah tangga mereka, hamba-Mu berdoa Tuhan, berikan mereka bahasa daripada Kristus. Berikan mereka hikmat, sehingga ketika mereka berubah, mereka menjadi termostat Tuhan. Mereka justru yang akan mempengaruhi keadaan sekeliling mereka. Ajari setiap kami supaya kami tidak komplain sama Tuhan, tapi senantiasa memenuhi keluarga kami dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi, walaupun kami gak suka, kami melihatnya, kami akan selalu katakan, Tuhan Engkau baik. Tuhan, kami percaya bahwa besok akan lebih baik. Tuhan, kami percaya bahwa minggu depan akan lebih baik lagi. Tuhan, kami percaya bahwa kami akan terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan, kami percaya kami menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tuhan, kami percaya bahwa lumbung-lumbung kami diisi penuh oleh Tuhan. Kirbat-kirbat kami diisi dengan anggur yang baru. Dan apapun yang kami kerjakan dengan kedua belah tangan kami, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan, kami perkatakan berkat atas hidup kami. Kami memperkatakan keberhasilan atas hidup kami. Dan kami percaya pemulihan terjadi Tuhan, di keluarga demi keluarga, tempat pekerjaan demi tempat pekerjaan, di lingkungan demi lingkungan Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini bukan sekedar mereka memiliki gedung yang luar biasa, tapi mereka pun menjadi orang-orang yang dahsyat Tuhan. Memberkati kota ini Tuhan, dan kota ini betul-betul bisa melihat Kristus dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan banyak kesaksian keluar dari hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.